Jadi yang akan saya bawakan pada bagian ini adalah tentang mengapa komunikasi itu penting. Jadi, seperti yang kalian tahu sendiri, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, sebelum dibahas lebih lanjut, ada nggak dari kalian yang ingin memberikan pendapat tentang apa sih itu komunikasi? Gimana? Apa itu komunikasi? Berinteraksi. Meta. Rizky. Apa itu komunikasi? Komunikasi. Ngomong. Boleh. Pas. Ya. Diskusi. Diskusi, berbicara, ngomong itu sudah benar. Nah, tetapi dari yang kalian sebutkan itu tadi, komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh pemerintah. Jadi komunikasi itu dapat ada kekurangannya. Kalau misalkan kalian menyampaikan tidak efektif, orang itu bisa salah paham, bisa sulit mengerti apa yang kalian sampaikan. Nah, berikutnya komunikasi itu sendiri ada banyak. Tapi yang akan saya bahas pada hari ini dan juga yang akan menjadi pembahasan kalian pada hari ini itu adalah tentang verbal dan non verbal. Jadi verbal, komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Jadi saat kalian berbicara menggunakan lisan, menggunakan kata-kata itu termasuk verbal. Dan juga ada komunikasi non verbal. Jadi komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak atau ekspresi wajah. Jadi kalian dalam berkomunikasi itu ada menggunakan secara lisan, ada juga menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, ekspresi wajah. Nah itu jika digabungkan akan membuat komunikasi kalian lebih efektif. Nah, kurang lebihnya itu yang akan menjadi materi. Berikutnya kita akan melakukan permainannya. Nah, jadi permainan ini adalah pesan beruntun, verbal dan non verbal. Wah, sistemnya di kalian nanti akan berada di belakang memanjang. Nah, barisan pertama kalian akan menyampaikan pesan, kalian mendapat pesan. Nah, pesan itu nanti kan akan yang pertama ada yang berbisik, yang kedua itu menggunakan tekstur. Saya dapat isial. ya. Kalian sambungkan satu persatu sampai ke siswa terakhir. Nah, yang terakhir kan harus menjelaskan apa sih pesannya. Oke, silakan berbaris di belakang. Saya akan menyampaikan pesan di barisan belakang. Nanti yang belakang akan melanjutkan sampai ke depan. Yang paling depan nanti menyampaikan pesan yang saya dapat di sini. Mana sih? Ya, udah terus berbisik dari awal sampai ke kamu yang Enggak, kamu nggak tebak, berbisik. Oh, itu kamu praktek ya? Wow, mulai dari belakang. Udah mulai. Oh, sekarang sini. kan kita nggak ada sana. Nggak apa-apa dong. Mulai dari sana. Tuh kamu nyari kemana? Ya, Tapi semuanya di sini. oh, di sana. Aduh, saya, kamu, Ya. Oh, kasihnya. Mulutnya masuk video. Mulutnya masuk video. udah lama. Selesai berapa ya?
Semangat, semangat, senang. Senang. Jangan salah. Itu tuh kamu itu. Aku makan. Apa? Aku suka makan di ini kan. Bohong. Goblok ya, Dre. Ini dulu. Nathan sesat. Dia makan. Yang keras. Salah. Iya. Iya. Bohong. Aku nggak suka belajar makan. Gila deh. Aku semangat belajar di pagi. Jadi kalau ini memang bagian dari Aku apa? Aku deh. Aku tidak suka belajar malam hari. Jauh banget. Jauh banget. Pada gue yang besar. Itu karena gue yang biasa. nah, kita lanjut lagi permainannya. 17 detik. Nah, kita lanjut lagi yang nomor 12. Jadi kali ini kalian tidak pakai bisik-bisik, tetapi pakai gerak tubuh. Lebih susah dong. Ya, bisa. Dan mulai dari kamar lagi, tapi dari Terakhir pakai tekstur ya. Terakhir. Ini teksturnya Oh, kelihatannya apa teksturnya? Ini harus sampai ada gorengnya. Satu Gembira. Ayo kan konsentrasi ya. terserah aja nih, terserah aja nih. Ini aja. Saya, aku juga saya, tapi saya. Gue di mana? Di depan kiri, depan kiri. Ya, depan kiri. Sampai Ya belum ada. Udah depan. Makin kamu dempet. ini gua berarti jadi makin Satu aja. aku namanya seperti kamu 17. Ayo mulai. Kita dulu. Sakit ya. Nanti belum. Iya. Bawa video-video. Video ini apa? Enggak lu bohong, mungkin nanti beda. Februari. Saya Nah, iya kita temukan juga. Saya. Mana ada kau benar? Iya, apa ya?
Wah, sumpah lu ya. Langsung nata. Kira-kira apa Pak dulu? Saya sudah jawab ya. Tidak seperti ini. Kembali ke Jadi teman-teman sudah memainkan game ini. Kurang lebih apa yang kalian praktekkan itu sudah menggambarkan pesan dari verbal dan non-verbal. Jadi ada terjadi perubahan pesan, tapi itu nggak masalah karena memang itu bagian dari materi ini. Di komunikasi itu dapat terjadi secara efektif dan juga tidak efektif karena satu orang mengubah pesan yang disampaikan tadi. Kalau saya bicara dan saya harus bisa mengubah. Jangan lupa ya, sumpah. Oke, jadi jamnya sudah habis. Terima kasih kalian bersemuanya. Terima kasih dalam video. Jadi hari ini saya akan mengisikan jam kemudian ini saya akan membawakan materi tentang komunikasi dan juga nanti kita akan bermain game sedikit untuk menjelaskan secara langsung apa sih materi yang akan saya bawakan pada hari ini. Nah, temanya atau ini adalah mengapa komunikasi itu penting. Sebelumnya kalian sudah pasti terbayang apa sih komunikasi itu? Ada nggak dari kalian yang ingin memberikan pendapat tentang apa itu komunikasi? Perbincangan dua orang. Dan yang lain? Ada tidak? Ayo. Komunikasi apa itu komunikasi? Interaksi antara individu ngomong. Interaksi antara individu. Ada lagi? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Nah, ini komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima. Jadi yang namanya komunikasi itu terkadang ada penghalang dapat terjadi jika yang pembicaraan itu mungkin menyampaikan pesan dengan tidak jelas atau mungkin penerimanya yang kurang mendengar dengan jelas sehingga apa yang diterima itu menjadi salah dari apa yang aslinya. Nah, dari komunikasi tadi ada pun juga jenis-jenis komunikasinya dan yang akan saya bahas pada materi ini adalah yang verbal dan juga non verbal. Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang kedua adalah non verbal. Nah, komunikasi non verbal adalah komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak atau ekspresi wajah. Jadi verbal itu secara lisan kata-kata, dan non verbal itu secara ekspresi wajah dan juga gerak-gerik tubuhnya. Nah, berikutnya kita akan bermain game ini. Jadi gamenya adalah tentang pesan bertutur. Nah, cara mainnya nanti kalian akan berhabis dari samping sini ke belakang, memanjang dan itu kak, yang gerak itu aja tebak ke depan, tebak. ya, jadi ada yang menggunakan non verbal gerak-gerik tubuh, ada juga yang secara verbal tapi bisik-bisik ada. Nah, sistemnya misalnya dari pertama, barisan pertama itu yang akan menerima pesan, dan di barisan terakhir yang akan menjelaskan secara lengkap apa sih pesan yang disampaikan di barisan pertama. Oke, silakan berbaris yang ini. Karena masalahnya itu.
Oke, bisa sekarang jelaskan apa yang disampaikan. Aku senang belajar di pagi hari ini. Ya, benar. Tapi ada kurang dikit. Apa semangat belajar di pagi yang indah ini sebenarnya? Bisa ya, bisa sedikit belajar. Lebih sedikit. Apa lagi salah Pak ya? Indahnya kemana? Dari awal Oke, sekarang ini kan yang verbal, kalian itu berbisik. Sekarang yang kedua non verbal, jadi menggunakan gerak bahasa tubuh. Tapi saya sampaikan dari sini kembali. Kalian tidak apa-apa. Boleh tukar kok. Ayo tukar Jo. Jadi kayak pas sakit lah. Ya, kayak sakit. Iya. Jatuh, jangan jatuh ya. Oke, lanjut. Oke, coba sekarang dengar. Apa ini? Sepemahaman itu deh. Apa sih? Apa sih? Ulangan, gapnya 100 sore. Jawabannya, aku senang belajar. Jadi Oke, silakan kembali dulu. Pertama dulu. Bagaimana permainannya? Apakah senang atau bagaimana? Oke. Jadi dari apa yang kalian lakukan tadi itu sudah mencontohkan komunikasi secara verbal dan non verbal. Nah, di dalam komunikasi itu ada dampak komunikasi jika penyampaian itu tidak efektif. Nah, yang pertama adalah membuat kesalahpahaman. Jadi seperti yang kalian lakukan tadi, dari awal sampai akhir itu kesannya jadi berbeda gitu. Dan yang kedua itu menimbulkan konflik dan masalah. Dan juga yang ketiga merusak hubungan sosial, dan yang terakhir memberikan kesan yang negatif. Nah, berikutnya ada tips sedikit untuk mengatasi bagaimana sih komunikasi itu biar lebih efektif. Jadi kalian dapat mengkombinasikan komunikasi verbal dan verbal. Nah, caranya adalah dengan berbicara dengan jelas dan menghargai lawan bicara. Itu dapat meningkatkan rasa percaya seseorang terhadap apa yang kita sampaikan. Dan penggunaan bahasa tubuh seperti gerakan tangan dan ekspresi wajah itu dapat membantu dalam memperjelas pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Itu hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah dapat kami. Komentar ya. Karena kalian sudah mendengar materi, saya ingin memberikan sedikit
sedikit soal untuk kalian mendengar. Ini tidak dinilai hanya untuk menjadi evaluasi kalian setelah mengikuti materi yang saya sampaikan. Pena gue buntut. Pena gue buntut. Nama. Kios. Tangan. Kuping guru. Yuk. Apa tuh? Ini udah 30, 20, 21, Silakan teman-teman isi sesuai apa yang tertulis, nama, Pulpen. kelas, tanggal. Orang lagi mau punya pulpen. Dokumentasi adalah Oh, itu loh, bukan San. Itu loh, bukan kita. Oh iya. Oh, tekan dulu. mau sing ngikuti permainannya sering. Tulisannya agak kasar mata. Iya, harus pakai bunyi. Ini just thank you. Kalau pernah gue topeng aja. Kayaknya bukanmu deh. Itu tuh. Kok ini betul itu tanya. Pengen orang gimana nih? Masih ada. Iya. Dulu tinggi mana itu? Dari bawah. Coba lihat. Tiba-tiba ada di sini. Hati-hati loh dari bawah tuh Des. Itu pemain dari bawah ya. Iya kan? Iya. Mahal. Warna juga. Pemain mahal ya. Jadi mahal. Bocor tapi. Apa bocor? Ya kayaknya mau timnas dulu itu. Enggak, kayaknya tuh
Gimana ngomong ini? Oh enggak ya, pikiran bukan kita ekspor rumah banyak lu sih buat apa sih? Simpang Nazi. Lihat nih. Bukannya nih, dipotong Nazi. Darah. You see this? You see this? You see this? What's so eager? Yes. Orang ini nigga. Kita hari ini latihan ini upacara. Ya? Gimana nih? Jadi kenapa? Oh, jadi kita nggak perlu apa? Iya. Yes. Tapi Yes. ini materi, kan Indo. Anggap aja di dalam materi itu. Tapi kan materi indoor, jadi kita nggak dijemur, enak. Ini bagus ya. Kalau Kayak kemarin, Iya. Kerja sama-sama. iya juga sih. Bener bagus. Oke, teman-teman sekalian, mohon perhatian dulu sebentar. Jadi materi yang dapat saya sampaikan hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah mengerjakan berbagai kepala sini juga. Terima kasih dan salam budaya.